warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Debbie Rensa Fitri, dan teman saya Muhammad Hamka. Kami dari jurusan Tadris IPS, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Kemunduran Pendidikan Islam. Nah, materi yang pertama yaitu runtuhnya Baghdad di timur dan Cordova di barat, yang akan saya sampaikan sendiri. Dan materi selanjutnya yaitu corak kemunduran pendidikan Islam yang akan dibacakan oleh teman saya yaitu Muhammad Hamka. Baiklah, materi yang pertama di sini ada sebab-sebab terjadinya kemunduran pendidikan Islam. Yang pertama ialah runtuhnya Baghdad di timur pada tahun 1258 Masehi. Nah, jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri Khalifah Abbasiyah yang ada di sana, tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam. Karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan khazanah ilmu pengetahuan itu, ikut pula lenyap yang di bumi hanguskan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan tersebut. Di antara catatan sejarah mengenai kebiadaban orang-orang Mongol ialah catatan sejarawan yang terkemuka oleh Ibnu Athir pada tahun 1231 Masehi dan oleh ahli geografi Yaqut Al-Hamawi pada tahun 1229. Baik, yang kedua ada runtuhnya Cordova di barat pada tahun 1238 Masehi. Setelah mencapai kemajuan dan kesuksesan, kurang lebih 8 abad menjadi kiblat ilmu pengetahuan, kota Cordova ini yang ada di Spanyol juga mengalami masa kemunduran dan kehancuran yang disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya ialah yang pertama, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan yang menyebabkan munculnya konflik perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Nah, yang kedua, lemahnya figur dan karismatik yang dimiliki khalifah, khususnya setelah Khalifah Al-Hakam II. Nah, yang ketiga ada perselisihan di kalangan umat Islam itu sendiri yang disebabkan perbedaan kepentingan, suku, dan kelompok. Baiklah, selanjutnya ada tenggelamnya pola pikir yang rasional. Seperti yang kita ketahui, berpikir rasional ini ialah kemampuan seseorang untuk menarik kesimpulan yang berdasarkan dan dapat dibenarkan atau didukung oleh data, aturan, dan logika. Berikut ini adalah tanda-tanda orang rasional dan manfaat pola pikir. Baiklah, itu pada materi selanjutnya, itu corak kemunduran pendidikan Islam. Kehancuran total yang dialami oleh Baghdad dan Cordova sebagai pusat-pusat pendidikan dan kebudayaan Islam menandai runtuhnya sendi-sendi pendidikan dan kebudayaan Islam. Seperti daya intelektual umat Islam tidak mampu untuk mengetahui persoalan-persoalan baru sebagai akibat perkembangan zaman. Dan sebagian besar negeri Islam dijajah oleh Barat. Corak kemunduran pendidikan Islam dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama itu bidang intelektual, yang kedua bidang akidah dan ibadah, yang ketiga bidang fikih, dan keempat itu bidang karya ilmiah. Bidang intelektual ditandai dengan ketidakmampuan umat Islam mengembangkan ilmu-ilmu keislaman, tidak mampu mengadakan kreasi-kreasi budaya baru, bahkan telah menyebabkan ketidakmampuan untuk mengatasi persoalan-persoalan baru yang dihadapi sebagai akibat perubahan dan perkembangan zaman. Ketidakmampuan intelektual tersebut merealisasi dapat dalam pernyataan bahwa pintu ijtihad telah tertutup atau terjadi kebekuan intelektual secara total. Bidang akidah dan ibadah, perbuatan syirik dan khurafat sudah membudaya, sedangkan dalam bidang ibadah adalah dengan masuknya hal-hal yang bersifat bid'ah ke dalam pengalaman ibadah. Menurut M. Natsir, akibat perbuatan syirik, bid'ah dan khurafat, maka kemurnian tauhid terancam. Yang selanjutnya itu bidang fikih. Fikih dalam bahasa Arab itu faqaha, translate atau fikih, adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Allah atau Tuhannya. Yang terakhir itu bidang karya ilmiah. Pada masa kemunduran tidak ada lagi buku-buku ilmu keislaman yang dihasilkan oleh para sarjana muslim. Pembelajaran tidak menghasilkan ilmu yang baru tetapi hanya menghasilkan syarah atau komentar. Karya-karya tertentu mengenai teologi rasional tertimbun dalam lebih dari setengah lusin lapisan komentar.
Baiklah, pada materi kami kali ini, kami telah menyimpulkan, yaitu kesimpulannya ialah dalam kondisi yang lemah karena faktor-faktor tersebut muncul serangan dari Kristen yang sudah menyatu. Kondisi ini diperburuk dengan keterpencilan Islam di Spanyol dari dunia Islam yang lain. Dengan demikian, tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kekuatan Kristen Spanyol. Faktor-faktor lain yang menyebabkan kemunduran pendidikan Islam, berlebihannya filsafat Islam dalam bersifat sofistik, sedikitnya kurikulum Islam, dan tertutupnya pintu ijtihad. Suasana gelap yang menyelimuti dunia Islam akibat berbagai krisis benar-benar mencekam dan memprihatinkan. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.